Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faironisa dari program Studi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai rencana penelitian saya yang berjudul Peran Si Kong Lian, seorang etnis Tionghoa dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi alasan saya memilih judul ini dikarenakan saya merasa bahwasanya pembahasan mengenai Sumpah Pemuda selama ini hanya cenderung berfokusnya kepada tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Yamin dan lain sebagainya. Kemudian organisasi pemuda seperti Indonesia Party, lalu ada Budi Utomo dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini ada tokoh-tokoh lain yang sebenarnya memang memiliki kontribusi penting namun jarang dibahas, yaitu Si Kong Lian atau Si Ko Leong yang merupakan pemilik rumah di Kramat Raya nomor 106 yang saat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Jadi beliau ini merupakan seorang pedagang kasur yang memang merangkap menjadi pemilik kos di Kramat Raya nomor 106 tadi. Jadi di sini ketertarikan saya terhadap topik ini juga muncul setelah saya mengunjungi Museum Sumpah Pemuda melalui virtual reality atau VR. Kemudian sampai akhirnya saya mengunjungi secara langsung ke Museum Sumpah Pemuda yang memang dulunya merupakan rumah milik Si Kong Lian atau kos-kosan milik Si Kong Lian. Ketika saya melihat museum tersebut, saya saya melihat langsung bangunannya gitu. Saya mulai berpikir bahwasanya tempat itu bukan hanya bangunan biasa tetapi menjadi ruang penting dalam lahirnya kesadaran nasional Indonesia. Kemudian dari situlah saya merasa mungkin ada sisi sejarah yang menarik gitu untuk saya kaji lebih dalam, terutama mengenai bagaimana peran etnis Tionghoa dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini, dikarenakan memang belum banyak gitu ya yang mengkaji gitu. Kebanyakan orang-orang itu fokusnya ke tokoh-tokoh nasional atau ke organisasi tadi. Jadi menurut saya daya tarik penelitian ini terletaknya bahwa fakta gitu ya, bahwa seorang keturunan Tionghoa ini ternyata juga ikut berkontribusi dalam salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Karena selama ini masyarakat itu sering mengenalnya nama Muhammad Yamin yang sudah saya sebutkan tadi, lalu juga Sugondo Jojopuspito atau tokoh-tokoh organisasi pemuda lainnya, tetapi nama Si Kong Lian ini memang tidak terlalu sering gitu muncul dalam pembahasan sejarah populer. Padahal di sini rumah miliknya itu menjadi tempat berlangsungnya sidang terakhir Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana di sidang itu melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Bahkan beberapa sumber pun menyebutkan bahwasanya Si Kong Lian ini ikut membantu merumuskan teks Sumpah Pemuda bersama tokoh-tokoh lainnya gitu. Kemudian penelitian ini juga menurut saya penting dikarenakan dapat membantu memperluas cara pandang masyarakat terhadap sejarah Indonesia. Bahwasanya kontribusi terhadap bangsa itu tidak hanya datang dari satu kelompok saja, melainkan juga dari banyak unsur masyarakat gitu yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda tadi, termasuk ya ini etnis Tionghoa. Jadi dalam penelitian ini juga saya menggunakan metode menurut mazhab dari Kuntawijaya yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada pemilihan topik, lalu yang kedua ada heuristik, lalu juga ada kritik sumber, interpretasi, dan juga historiografi. Untuk data primer sendiri, saya menggunakan sumber seperti arsip surat kabar dari Sinpo, lalu juga ada buku panduan resmi Museum Sumpah Pemuda, dokumentasi museum, serta hasil observasi saya secara langsung dengan cara mengunjungi Museum Sumpah Pemuda di Kramat Raya nomor 106. Kemudian juga saya sudah mendapatkan akta tanah gitu ya, surat tanah dari rumah tersebut gitu yang diturunkan Si Kong Lian kepada anak-anaknya. Sedangkan untuk data sekunder sendiri saya memperoleh dari jurnal ilmiah, artikel sejarah, lalu berita-berita media online seperti ada BBC Indonesia, lalu Tempo, Historia.id, dan lain sebagainya. Nah, kedepannya dalam penelitian ini saya akan menganalisis bagaimana peran Si Kong Lian ini sebagai pemilik rumah sekaligus bagian dari komunitas Tionghoa yang dapat mendukung berlangsungnya Kongres Pemuda II. Kemudian saya juga akan tentunya akan mengkaji bagaimana rumah tersebut dapat berubah menjadi ruang pertemuan
pemuda-pemuda dari berbagai daerah, dari berbagai suku gitu ya, yang kemudian melahirkan tadi semangat persatuan Indonesia. Melalui penelitian ini tentunya saya berharap dapat memberikan sudut pandang baru bahwasanya sejarah Indonesia itu tidak hanya dibangun oleh tokoh-tokoh besar yang memang sering disebut di dalam buku pelajaran saja gitu, melainkan oleh tokoh-tokoh lain yang memang kontribusinya itu kadang terlupakan gitu. Jadi tidak selalu dituliskan di dalam buku pelajaran saja, di luar itu pun ada gitu tokoh-tokoh yang memang terlupakan gitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.